Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juwita Hafsah Halifia dengan NIM 17076230066 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT Valburi Asia Future Semarang. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, PKL merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa serta menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Nah, pelaksanaan PKL ini dilakukan di PT Valburi Asia Future Semarang dengan divisi Finansial Konsultan untuk mempelajari bidang perdagangan berjangka dan investasi. Nah, melalui kegiatan ini saya memperoleh pemahaman mengenai produk investasi, komunikasi dengan calon nasabah, serta penerapan profesionalisme dalam dunia kerja sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Nah, di sini ada tujuan kegiatan. Yang pertama itu memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan profesional, kemudian memahami kegiatan operasional divisi finansial konsultan pada PT Valburi, kemudian mempelajari produk investasi, perdagangan berjangka, serta analisis teknikal dan fundamental, menguasai keterampilan komunikasi, pelayanan, dan pemasaran kepada calon nasabah, kemudian menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata dan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah lulus. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan yang mana PT Valburi Asia Future ini bergerak di bidang perdagangan berjangka dan juga jasa investasi. Nah, lokasinya sendiri itu ada di Gedung Candi Plaza lantai dasar Jalan Sultan Agung nomor 9090A Semarang. Untuk produk dari perusahaan sendiri itu ada forex, kemudian indeks saham dan juga ada komoditas. Untuk visinya sendiri Valburi itu menjadi perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia. Kemudian untuk misinya, yang pertama menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan dan profesionalisme. Kemudian memberikan layanan informasi dan teknologi yang membantu nasabah dalam melakukan analisis serta strategi trading yang lebih baik dan kemudian meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi yang komprehensif. Nah, di sini ada struktur organisasi dan penempatan divisi. Baik, di PT Valburi itu dipimpin oleh regional director oleh Pak Robi, kemudian dibantu oleh vice president oleh Pak Ronald. Nah, di bawahnya itu ada tiga, yaitu HRD, Finance, dan juga BM atau Business Manager. Di mana HRD dan Finance itu mengelola sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan, dan untuk Business Manager sendiri itu dia mempunyai tim, dia itu mencari event, mengelola tim, dan juga pembimbing tim yang berada di bawahnya. Nah, di bawah BM itu ada yang namanya SDM atau Senior Division Manager. Itu yang akan membantu BM. Kemudian di bawahnya lagi ada Financial Consultant. Nah, di sini saya eh, mendapatkan divisi Financial Consultant yang mana tugasnya itu mencari dan menghubungi calon nasabah, kemudian memasarkan produk investasi perusahaan, kemudian memberikan konsultasi dan edukasi investasi kepada nasabah, kemudian menjalin serta menjaga hubungan baik dengan nasabah, dan juga memantau perkembangan pasar keuangan. Nah, di sini juga ada lingkup kerja. Jadi, yang pertama itu ada mempelajari penggunaan aplikasi perdagangan atau demo account yang
disediakan oleh PT Valburi itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan prospek kepada nasabah, kita harus belajar dulu tentang pengaplikasian demo, tentang produk, tentang fundamental teknikal seperti itu. Kemudian berikutnya kita mempelajari produk investasi perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi produk dari PT Valburi itu sendiri itu ada forex, kemudian ada indeks, kemudian ada komoditas. Kemudian mempelajari analisis teknikal dan juga fundamental. Nah, di sini sangat penting sekali untuk kita paham tentang analisis teknikal dan juga fundamental karena dua hal ini itu sangat berpengaruh oleh pengambilan keputusan bertransaksi gitu. Nah, untuk teknikalnya sendiri itu adalah kita mempelajari grafik, kemudian kita mempelajari support resisten, harga high atau low, kemudian sama pengambilan posisi. Nah, untuk fundamental sendiri itu adalah bagaimana cara kita menganalisis berita tentang ekonomi dunia dan juga politik dunia yang sangat berpengaruh oleh market ini. Kemudian melakukan prospektif calon nasabah. Nah, di sini kita akan mencari dan juga mengumpulkan database calon nasabah gitu. Kemudian membantu komunikasi dengan calon nasabah. Setelah kita mendapatkan database, kita harus berkomunikasi dengan calon nasabah, entah itu melalui face to face ataupun eh, secara online gitu. Nah, setelah itu kita melakukan tindak lanjut atau follow up calon nasabah. Di mana setelah kita komunikasi pertama kali dengan calon nasabah, kita harus memfollow up-nya kembali gitu. Karena untuk eh, karena bertujuan untuk mendorong nasabah agar mereka itu berkenan untuk transaksi di perusahaan kami gitu. Kemudian yang terakhir untuk itu mengikuti pelatihan dan edukasi perusahaan. Jadi selain kita belajar mandiri, dari perusahaan pun menyediakan pelatihan setiap minggunya, pelatihan dan edukasi gitu tentang pasar, tentang grafik, tentang eh, prospek seperti itu. Nah, di sini juga ada analisis pekerjaan. Jadi yang pertama itu ada tahap pembelajaran. Jadi dari awal kan kita melakukan pembelajaran dulu. Nah, kita mengikuti program pelatihan perusahaan, mempelajari penggunaan aplikasi melalui demo account, kemudian menggunakan demo account, kemudian mempelajari produk investasi, dan juga mempelajari analisis teknikal dan juga fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, kegiatan ini itu sangat membantu untuk kita memahami produk, kemudian mekanisme perdagangan, kemudian kondisi pasar sebelum kita terlibat dalam aktivitas pemasaran dan juga pelayanan konsumen. Kemudian analisis pekerjaan yang kedua itu ada tahap pemasaran. Nah, di sini itu setelah kita belajar, kita melakukan pencarian calon nasabah atau prospek tadi, kemudian mengelola database calon nasabah dan juga setelah itu kita mengkomunikasikan awal dengan calon nasabah. Setelah itu kita memfollow up-nya gitu. Nah, kegiatan ini itu untuk melatih kemampuan komunikasi kita, kemudian pemasaran dan juga pengelolaan hubungan dengan calon nasabah atau konsumen untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Kemudian di sini ada hasil dan manfaat. Nah, kita mempelajari dan juga setelah kita mempelajari yang sebelumnya tadi itu ada kita dapat memahami proses pemasaran jasa keuangan, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan, kemudian memperoleh wawasan mengenai perdagangan berjangka dan investasi dan juga sikap profesionalisme, kemudian disiplin dan juga kerja sama tim. Nah, dari kegiatan ini itu menerapkan teori yang telah kita peroleh dari perkuliahan terus masuk ke dalam dunia kerja nyata. Nah, serta dapat apa namanya meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja yang profesional.
Kemudian di sini ada hambatan dan solusi. Tentu saja saat kita PKL, kita akan mendapatkan akan mengalami hambatan gitu. Beberapa hambatan di sini itu yang pertama ada keterbatasan pemahaman mengenai perdagangan berjangka dan juga produk investasi. Nah, pertama kali kita akan belajar, pertama kali kita masuk, kita tidak memahami soal perdagangan berjangka dan juga produknya. Jadi, solusinya itu dengan cara mengatasi tantangan dengan belajar mandiri, kemudian mengikuti pelatihan tersebut. Terus kita harus lebih aktif berdiskusi dengan pembimbing lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan mengenai investasi dan juga perdagangan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan karakteristik dan pemahaman calon nasabah saat kita prospecting gitu. Nah, solusinya itu dengan cara kita menyesuaikan cara komunikasi dan juga penyampaian informasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman calon nasabah itu sendiri gitu. Jadi setiap nasabah pasti berbeda-beda kita cara penyampaiannya. Kemudian hambatan yang ketiga itu adalah tentang mental, mindset, dan konsistensi. Nah, solusinya sendiri itu dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, melakukan evaluasi diri, serta menjaga motivasi dan juga konsistensi dalam menjalankan tugas. Nah, di sini ada saran dan kesimpulan. Kesimpulannya sendiri itu pelaksanaan PKL di PT Valburi Asia Future Semarang itu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga mengenai perdagangan berjangka, investasi, pemasaran, serta pelayanan kepada nasabah. Nah, melalui kegiatan tersebut, saya mendapatkan penerapan ilmu yang saya mempraktikkan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam dunia kerja. Kemudian untuk sarannya sendiri itu PT Asia Future diharapkan untuk terus meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi investasi kepada masyarakat yang masih belum tahu tentang eh, perdagangan ini untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Terus selain itu untuk mahasiswa sendiri sebelum melaksanakan PKL disarankan untuk mempersiapkan pengetahuan, keterampilan dan juga mental kerja agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi saat saya PKL di PT Valburi Asia Future Semarang. Nah, mungkin sekian dan terima kasih pemaparan yang telah saya jelaskan saat saya PKL di PT Valburi Asia Future ini. Jikalau ada pertanyaan, boleh di komen di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.